Halo semuanya, selamat datang di Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang diampu oleh Pak Amril Muhammad selaku dosen pengampu Universitas Negeri Jakarta Prodi Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Azmi Al-Khatiri dari Manajemen 2020B ingin menyampaikan sedikit materi yang saya dapat dari buku Psikologi Pendidikan karya Dr. Pupu Saiful Rahmat. Baik, materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah intelijensi, yaitu di mana individu memperoleh kecakapan tertentu bukan hanya berasal dari faktor bawaan, tetapi juga berasal dari perkembangan dan pengalaman hidupnya. Meskipun sesungguhnya tiap individu dianugerahi oleh Tuhan berupa potensi dan dasar dan kapasitas yang berbeda-beda untuk berperilaku intelijen, di mana pada hakikatnya dijelaskan bahwa intelijensi ini merupakan suatu kemampuan dasar yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kecakapan yang mengandung berbagai komponen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi, yaitu yang dinyatakan oleh Romlah tahun 2004, menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi intelijensi, yaitu yang pertama, pembawaan. Maksudnya pembawaan ini ditentukan oleh sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir. Batas keunggulan individu dilihat dari caranya memecahkan suatu permasalahan yang pertama-tama ditentukan oleh pembawaan. Lalu yang kedua itu kematangan. Tiap manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan organ-organ dalam tubuhnya. Tiap organ tubuh dalam manusia dikatakan telah matang jika telah mencapai kesanggupan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Lalu yang ketiga ini pembentukan. Pembentukan maksudnya adalah keadaan di luar individu yang mempengaruhi perkembangan intelijensi, seperti pembentukan sengaja, lalu pembentukan tidak sengaja. Lalu yang keempat itu minat atau pembawaan yang khas. Maksudnya minat mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tersebut. Dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, seperti menggunakan dan menyelidiki dunia luar, atau biasa kita sebut manipulate and exploring motivation. Lalu yang kelima itu kebebasan. Maksudnya kebebasan berarti itu setiap individu dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah. Maksudnya manusia memiliki kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Dari semua faktor ini dapat kita simpulkan bahwa intelijensi merupakan faktor keseluruhan dalam sebuah pribadi yang akan menentukan perbuatan seseorang. Lalu ada intelijensi dan intelligence question. Dari sini sering sekali orang menyamakan arti intelijensi dan intelligence question atau IQ, di mana padahal kedua istilah ini memiliki perbedaan arti yang sangat mendasar. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kita tahu bahwa intelijensi adalah kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar, memecahkan masalah, memproses suatu, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri pada lingkungan. Sementara intelligence question atau IQ adalah skor yang diperoleh dari sebuah alat tes kecerdasan, yang mana IQ ini hanya memberikan sedikit indikasi mengenai taraf kecerdasan seseorang yang tidak menggambarkan kecerdasan seseorang secara keseluruhan. Lalu ada pengukuran dan klasifikasi intelligence question atau IQ, di mana Woodward dan Marquis tahun 1955 mengklasifikasikan IQ sebagai berikut, yaitu dari yang paling bawah adalah idiot, di mana kelompok yang dimaksud ini memiliki IQ setara 40-49, di mana individu terbelakang yang paling rendah. Mereka ini biasanya hanya dapat mengucapkan beberapa kata, serta tidak dapat mengurus diri sendiri, hingga biasanya membutuhkan orang lain. Lalu yang kedua, imbecile atau imbecile, di mana kelompok ini dikategorikan dalam nilai IQ 50-59. Ini setingkat lebih tinggi dengan kelompok yang sebelumnya, di mana mereka dapat belajar berbahasa, mengurus diri sendiri dengan tetap mendapatkan pengawasan yang agak cermat. Mereka juga dapat diberikan latihan-latihan ringan, tetapi dalam aktivitas keseharian sangat bergantung kepada orang lain. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.